Disleksia, disgrafia, dan diskalkulia adalah sebutan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan kesulitan dalam belajar. Pengertian disleksia. Disleksia merupakan suatu gangguan proses belajar di mana seseorang mengalami kesulitan dalam membaca. Disleksia merupakan gangguan belajar yang sangat spesifik, sehingga dapat mempengaruhi kesulitan dalam membaca yang berdampak pada kesulitan menghitung dan menulis. Penderita disleksia akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bagaimana kata-kata yang diucap harus diubah menjadi bentuk huruf dan kalimat atau sebaliknya. Penderita disleksia memerlukan cara tersendiri yang berbeda dengan anak reguler dalam hal belajar membaca, sehingga memerlukan layanan khusus dalam proses belajarnya, seperti melakukan pengulangan materi, pengawasan, toleransi, dan metode instruksional yang disesuaikan dengan kondisi anak. Pengertian yang kedua yaitu disgrafia. Disgrafia merupakan gangguan atau kesulitan dalam produksi bahasa tertulis yang terkait dengan mekanisme tulisan tangan. Anak dengan gangguan disgrafia memiliki gangguan neurologis sehingga menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam menggenggam dan menggerakkan alat tulis untuk merangkai kalimat atau membuat tulisan dengan benar. Jadi, disgrafia adalah suatu gangguan proses belajar di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menulis. Disgrafia dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada disgrafia disleksik, yaitu gangguan mempengaruhi kemampuan dalam menulis dan mengeja secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada disgrafia motorik, yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan dalam menggambar serta meniru bentuk. Yang ketiga yaitu disgrafia spasial, atau gangguan yang mempengaruhi kemampuan dalam memahami ruang. Dengan kata lain, tulisan dan gambar anak akan sulit untuk dipahami. Yang ketiga yaitu diskalkulia. Diskalkulia adalah satu bentuk kesulitan dalam belajar yang mencakup hitungan matematika, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar dengan angka. Peserta didik mengalami kesulitan dalam membedakan simbol, bentuk geometrik, konsep angka, sulit menghitung atau menghafal dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan cepat. Selanjutnya yaitu faktor penyebab anak kesulitan belajar, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Faktor penyebab anak kesulitan belajar adalah hal-hal yang menyebabkan anak sulit untuk menerima pembelajaran atau materi yang telah diberikan. Kesulitan belajar dapat disebabkan oleh faktor yang ada di dalam dirinya atau faktor internal maupun faktor yang berasal dari luar dirinya atau faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu faktor intelijensi. Keberhasilan belajar ditentukan oleh tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu untuk meraih kesuksesan. Sebaliknya, apabila kecerdasan yang kurang akan membuat individu mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua yaitu faktor minat. Keberhasilan belajar akan lebih optimal jika disertai oleh minat. Anak yang berminat dalam suatu pelajaran akan lebih mudah memahami pelajaran tersebut daripada anak yang kurang berminat. Yang ketiga yaitu faktor bakat. Bakat mempengaruhi keberhasilan anak. Jika orang tua mengarahkan tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak, maka dapat membebani anak dan menyebabkan anak kesulitan dalam belajar. Yang keempat ada faktor kepribadian. Fase-fase perkembangan kepribadian anak dapat mempengaruhi anak dalam kesulitan belajar. Hal ini dikarenakan fase perkembangan kepribadian anak tidak sama. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor keluarga. Keluarga menjadi faktor penting bagi keberhasilan belajar anak, karena keluarga merupakan tempat yang utama dan pertama dalam pembinaan serta pengembangan potensi anak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah. Sekolah menjadi lembaga formal yang memegang peranan penting untuk keberhasilan belajar anak setelah keluarga. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat. Pembentukan kepribadian anak dalam kemampuan
pengetahuan, dan pengalaman anak dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor timbulnya disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Faktor timbulnya disleksia dapat disebabkan oleh gangguan neurologis atau saraf. Faktor penyebab disleksia seperti faktor genetik, cedera otak, serta faktor pemrosesan fonologi. Disleksia tidak disebabkan oleh ketidakmampuan pada pendengaran, penglihatan, keterampilan dalam berbahasa, maupun intelijensia, tetapi disebabkan oleh gangguan dalam otak ketika proses mengolah informasi yang diterimanya. Faktor timbulnya disgrafia disebabkan oleh gangguan saraf dalam kemampuan menulis, seperti tidak dapat menggenggam alat tulis dengan baik atau tulisan yang dihasilkan kurang bagus. Beberapa studi telah menemukan bahwa disgrafia paling sering dimanifestasikan sebagai masalah dengan keterbatasan dan kecepatan menulis lambat. Faktor timbulnya diskalkulia adalah gangguan yang disebabkan karena faktor genetik atau keturunan serta adanya kelainan pada otak anak, sehingga menyebabkan bagian parietal dan temporal anak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Diskalkulia perkembangan yang sering ditemui pada gangguan neurologis. Contoh yang termasuk gangguan attention deficit hiperaktif, gangguan bahasa perkembangan, epilepsi, dan sindrom ekstrapuf. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Awalinda Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalinda Dea, NIM 279. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang anak berkebutuhan khusus kesulitan belajar yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, Mbak Tiara. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri anak berkebutuhan khusus kesulitan belajar. Untuk ciri-cirinya sendiri, itu dibagi menjadi beberapa tingkatan usia, dan setiap tingkatannya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama adalah untuk anak usia prasekolah, usia 3-5 tahun. Ciri-ciri gangguan belajarnya yaitu yang pertama, anak tersebut akan cenderung sulit untuk menghafalkan kata, memilih kata yang tepat, sulit untuk mengenal huruf, angka, bentuk, warna, nama hari, nama bulan, dan lain-lain. Kemudian dia juga akan sulit mewarnai dengan pensil warna atau krayon. Yang kedua, gangguan belajar pada anak usia 5-9 tahun. Yang pertama, mereka akan cenderung lambat dalam mempelajari hal atau pelajaran yang baru. Kemudian mereka sering melakukan kesalahan dalam membaca dan mengucapkannya. Kemudian sulit memahami konsep pelajaran matematika sederhana dan sulit dalam mengingat sesuatu dan memahami konsep waktu, dan sulit untuk membedakan kata dasar ketika sedang membaca. Yang ketiga, gangguan belajar pada anak usia 10-13 tahun. Itu yang pertama, mereka akan cenderung kesulitan dalam membaca dan tidak menyukai kegiatan seperti membaca dan menulis. Mereka juga cenderung tidak menyukai kegiatan berdiskusi dan kesulitan dalam mengungkapkan pendapatnya. Dan yang terakhir, mereka lambat dalam memahami pelajaran matematika dasar. Kemudian, cara menangani ABK yang mengalami kesulitan belajar. Nah, sebelum mengetahui cara untuk menanganinya, kesulitan belajar itu sendiri adalah gangguan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir peserta didik untuk memahami, mengingat, dan mengolah informasi, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam memahami bidang akademis, seperti yang dikutip dalam Razak tahun 2013. Kemudian, kesulitan belajar yang sering dialami oleh peserta didik itu ada 3, yaitu gangguan disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca, gangguan disgrafia, kesulitan dalam menulis, dan gangguan diskalkulia, yaitu kesulitan dalam berhitung. Kemudian, cara mengetahui faktor yang dapat menyebabkan kesulitan dalam belajar. Nah, sebagai seorang guru, sebaiknya yang pertama harus mencari penyebab peserta didik tersebut mengalami kesulitan belajar.
Jika sudah menemukan penyebabnya, maka bisa melakukan diagnosis untuk menyusun program yang efektif, program pembelajaran yang efektif. Kemudian juga guru dapat memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Guru juga dapat menyusun program pembelajaran individual atau PPI, dan pelayanan pendidikan juga dapat diberikan. Contoh pelayanan pendidikan itu sendiri seperti memberikan tambahan pelajaran dan remedial. Untuk cara mengatasi kesulitan belajar sendiri itu ada 3. Yang pertama, melakukan senam otak. Senam otak itu dapat berfungsi sebagai untuk menarik potensi terpendam yang dimiliki oleh peserta didik melalui gerakan tubuh agar dapat menciptakan proses belajar secara alamiah, seperti yang dikutip dalam Razak tahun 2013. Kemudian selain senam otak, juga bisa melakukan terapi perilaku. Program tersebut itu bisa dilakukan dengan memberikan penghargaan apabila peserta didik mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah peran dari orang tua. Peran sendiri dari orang tua itu dapat berupa pengertian dan motivasi. Hal ini akan mengurangi kesulitan anak dalam melakukan pembelajaran. Kemudian, pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesulitan belajar itu yang pertama adalah pendekatan pendidikan, yaitu membahas permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, pendekatan psikologis, yaitu mengatasi anak kesulitan belajar terutama pada aspek kognitif dan emosi. Yang ketiga, pendekatan konseling, yaitu mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, guru juga harus tepat menggunakan prinsip-prinsip dalam pembelajaran, yang artinya guru tersebut dapat memotivasi siswa. Kemudian, kesimpulannya yaitu anak berkebutuhan khusus kesulitan belajar itu dikategorikan menjadi 3, yaitu disleksia atau kesulitan membaca, disgrafia atau kesulitan menulis, dan diskalkulia yaitu kesulitan berhitung. Untuk faktor penyebab anak mengalami gangguan kesulitan belajar sendiri itu berdasarkan dirinya sendiri atau faktor intern, dan faktor ekstern atau karena lingkungan luar. Dan disleksia sendiri itu dapat disebabkan karena gangguan neurologis atau saraf, seperti faktor genetik, kemudian cedera otak, serta faktor pemrosesan fonologi. Yang kedua, disgrafia itu dapat disebabkan oleh gangguan saraf dalam kemampuan menulis, seperti tidak dapat menggenggam alat tulis dengan baik sehingga tulisan yang dihasilkan itu akan kurang baik. Kemudian diskalkulia itu gangguan yang disebabkan karena faktor genetik atau keturunan serta adanya kelainan pada otak anak. Kemudian untuk ciri-ciri ABK itu dilihat dari tingkatan usianya. Ada tingkatan usia prasekolah atau 3-5 tahun, usia 5-9 tahun, dan usia 10-13 tahun. Dan setiap tingkatan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kemudian, untuk pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kesulitan belajar itu ada pendekatan pendidikan, pendekatan psikologis, pendekatan konseling, dan guru juga harus tepat dalam menggunakan prinsip-prinsip dalam pembelajaran supaya dapat memotivasi siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.